warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari dosen kami mengenai materi jenis-jenis reaksi dan mekanisme reaksi orde 1 reversibel. Dengan hormat saya sebut namanya Ibu Dr. Siti Rahmawati SPD MPK. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tiara Octaviana Detuage dengan NIM A251-22093 dari kelas C. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada materi. Jadi sebelum masuk ke beberapa persamaan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian reaksi orde 1 reversibel. Apa sih itu reaksi reversibel? Jadi reaksi reversibel itu adalah suatu reaksi di mana konversi reaktan menjadi produk dan konversi produk menjadi reaktan. Nah, terjadi secara simultan. Jadi secara singkatnya yaitu reaksi laju reversibel ini mungkin bisa disebut juga dengan reaksi bolak-balik. Selanjutnya, rasio antara konstanta laju reaksi ke arah produk dan konstanta laju reaksi ke arah reaktan itu disebut dengan konstanta kesetimbangan. Jadi untuk menentukan konstanta laju kesetimbangan kita harus masuk terlebih dahulu dalam reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik tadi, di mana teman-teman bisa lihat pada materi bagian sebelah kanan. Di sini ada reaktan A dan ada produk B. Di sini juga arah panah ini merupakan tanda bahwa keduanya ini adalah reaksi reversibel, dan K1 dan K2 ini merupakan konversi reaktan yang akan menentukan bolak-baliknya kedua reaktan dan produk tersebut. Jadi di sini K1 di atas dan K2 di bagian bawah. Dan untuk masuk pada konstanta kesetimbangan, kita harus masuk ke bagian penyusun persamaan. Nah, untuk penyusun persamaan di sini teman-teman bisa lihat bagian bawah ada min dCA per dt, di mana dCA ini merupakan perubahan konsentrasi A bahagi perubahan waktu, sama dengan K2 CA kurang K1 K aksen 1 CB, di mana K1 ini dia merupakan konstanta konsentrasi A dikurang dengan K aksen 1 perubahan konsentrasi B. Kenapa dia min? Karena di sini B itu akan berpindah ke sebelah kiri, makanya dia bermuatan negatif atau itu. Oke, baik. Slide berikutnya yaitu tentang persamaan laju. Nah, jadi sebelum kita masuk ke persamaan laju, kita tadi itu harus masuk dulu ke reaksi reversibel. Jadi selanjutnya untuk menentukan konstanta kesetimbangan kita harus masuk ke persamaan laju. Nah, di sini konsentrasi B dapat dinyatakan dalam konsentrasi A berdasarkan neraca massa. Selanjutnya pada volume konstan, karena jumlah molnya itu konstan, maka konsentrasi B itu merupakan total dari konsentrasi B mula-mula dengan konsentrasi A yang bereaksi. Di sini teman-teman bisa lihat konsentrasi B sama dengan konsentrasi B0 tambah konsentrasi A0 kurang konsentrasi A, di mana konsentrasi B0 ini adalah konsentrasi awal B tambah reaksi mula-mula dari konsentrasi A0 dan dikurang dengan konsentrasi A. Di sini juga ada reaksi reversibel yang seperti saya jelaskan tadi, di mana A merupakan reaksi reversibel ke B. Nah, selanjutnya juga di sini kita turunkan persamaan lajunya, jadi min D konsentrasi A kurang D konsentrasi T atau perubahan waktu, sama dengan K1 konsentrasi A kurang K aksen 1 konsentrasi B, sampai mendapatkan hasil di mana min D konsentrasi A bahagi D konsentrasi T sama dengan K1 tambah K aksen 1 konsentrasi A kurang K aksen 1 konsentrasi A0 atau konsentrasi mula-mula. Oke, baik, selanjutnya kita masuk di
slide selanjutnya. Di sini pada kesetimbangan K1 konsentrasi A sama dengan K aksen 1 konsentrasi B, dimana bisa dituliskan juga seperti di samping tersebut ada K sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan X dan dibahagi konsentrasi reaktan pangkat Y, di mana K itu adalah konstanta kesetimbangan yang akan kita cari. Nah, untuk masuk di konstanta kesetimbangan, kita masih membahas tentang reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik. Di sini AA tambah BB, terus arah panah ini merupakan reaksi reversibel, di mana CC ditambahkan dengan DD menghasilkan K atau konstanta kesetimbangan sama dengan konsentrasi C pangkat C kali konsentrasi D pangkat D bahagi konsentrasi A kali pangkat A kali konsentrasi B pangkat B. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini ada satu contoh soal yang akan saya jelaskan. Di sini dari hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut. Jadi ada 1, 2, 3. Di situ ada konsentrasi A, konsentrasi B, dan laju reaksi. Nah, untuk dua pertanyaan di sini akan saya jelaskan, di mana yang pertama kita akan menentukan order reaksi terhadap A dan order reaksi terhadap B. Nah, untuk order reaksi terhadap A, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dilihat percobaan dengan konsentrasi B yang sama, yaitu 1 dan 2. Nah, V2 bahagi V1 itu sama dengan K konsentrasi A 2 pangkat X kali konsentrasi B2 pangkat Y bahagi K konsentrasi A1 pangkat X dikalikan dengan konsentrasi B1 pangkat Y. Nah, selanjutnya masukkan angka-angka yang sudah ada dalam tabel tadi, di mana 12,8 kali 10 pangkat min 4 bahagi dengan 3,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K kalikan dengan angka-angka yang sudah ada di tabel juga, di mana itu merupakan konsentrasi dari A dan B. Untuk 1, 2 konsentrasi dari A dan B dari nomor 1 dan nomor 2. Di situ juga sudah dicoret untuk K, di mana K di sini itu adalah konstanta kesetimbangan, dan untuk nilai konsentrasi B juga di sini sudah habis, jadi tersisa konsentrasi A. Nah, langsung saja di sini tersisa 1,00 bahagi 0,50 akan menghasilkan 4 sama dengan 1 bahagi 1/2 pangkat X. Nah, di sini 4 sama dengan 2 pangkat X menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat X, menghasilkan X sama dengan 2. Jadi order reaksi terhadap A itu adalah 2. Selanjutnya yaitu order reaksi terhadap B. Sama seperti order reaksi terhadap A, di sini kita akan melihat percobaan dengan konsentrasi A yang sama, yaitu 1 dan 3. Jadi kita harus sama-sama mencari ketika kita mau menentukan konstanta kesetimbangan, kita harus melihat laju reaksi yang sama antara reaktan dan produk. Nah, untuk order reaksi terhadap B, di sini kita mendapatkan hasil yang rumus yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu V3 bahagi V1, dan sisa memasukkan rumusnya konsentrasi A3 dengan konsentrasi B3 bahagi konsentrasi A1 kali konsentrasi B1. Masukkan saja hasilnya, kemudian di sini yang habis itu adalah konstanta dengan konsentrasi A-nya. Jadi tersisa konsentrasi B. Karena di sini kan yang mau dicari adalah konsentrasi B. Jadi untuk hasil akhirnya di sini kita mendapatkan 6,4 dikali dengan 10 pangkat min 4 bahagi 3,2 kali 10 pangkat min 4 menghasilkan 2,00 pangkat Y bahagi 1,00 pangkat Y, karena kan yang dicari sini adalah order reaksi terhadap B, jadi pangkatnya di sini Y. Nah, menghasilkan 2 sama dengan 2 pangkat Y yang menghasilkan hasil akhirnya yaitu 2
pangkat 1 bahagi sama dengan 2 pangkat Y, yaitu atau bisa disebut dengan Y sama dengan 1 karena 2 bagi 2 ini habis, jadi tersisa Y sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap B itu adalah 1, dan untuk order reaksi terhadap A itu adalah 2. Jadi itu saja penjelasan video dari saya mengenai jenis-jenis reaksi dan mekanisme reaksi orde 1, reaksi orde 1 reversibel. Dan untuk kesimpulan yang bisa saya berikan, di mana pada materi ini ketika kita mau menentukan konstanta kesetimbangan, kita harus memilih laju reaksi produk dan laju reaksi reaktan yang sama untuk mendapatkan konstanta kesetimbangan. Nah, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.